di episode sebelumnya menceritakan bahwa Lily sudah pulang dari mendaki. Namun saat dia tidur di kamarnya, antara mimpi dan nyata, Lily merasakan dirinya telah disetubuhi oleh makhluk yang ia sendiri tak tahu. Dan karena Lily ketakutan maka malam itu, ibunya yaitu Bu Sulastri menemani Lily tidur di kamar Lily. Jam 4 pagi, Bapak Chandra Rahardi memutuskan untuk berangkat ke kota pagi itu juga. Akhirnya dengan terpaksa, Lily dan Bu Sulastri menyetujuinya. Mereka menaiki mobil pribadinya yang disopiri oleh Pak Somad, sopir pribadinya. Pak Chandra Rahardi sendiri duduk di samping sopir, sedangkan Lily dan juga Bu Sulastri duduk di kursi penumpang. Lily tiba-tiba ketakutan. Ia merasakan hawa dingin masuk ke dalam pori-porinya. Bulu kuduk Lily berdiri, dan Lily sangat ketakutan saat ia melihat kaca jendela mobil yang ada di sampingnya. Terdapat sebuah bayangan makhluk yang sangat mengerikan, dan Lily sangat yakin bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang telah melempar Anton ke dalam jurang. Lily pun memeluk tubuh ibunya dengan erat, dan anehnya, tiba-tiba Lily merasakan kantuk berat, dan akhirnya ia pun tertidur sambil bersandar di bahu ibunya. Entah berapa jam lamanya, mereka melakukan perjalanan. Akhirnya, mereka pun sampai di lokasi tujuan, yaitu rumah barunya yang berada di kota. Lily sangat terkejut karena ia melihat jam tangannya menunjukkan pukul 12 malam pada saat mereka sampai di rumah barunya. Lily heran, kenapa bisa ia seharian tidur di dalam mobil tanpa makan dan minum. Orang tua Lily mengajak Lily untuk masuk ke dalam rumah barunya, namun sebelum itu mereka berfoto dulu di depan rumah barunya tersebut. Dengan dibantu Pak Somad, mereka berpose di depan kamera. Setelah selesai berfoto, mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah. Ayah dan ibu Lily mengajak Lily untuk makan di meja makan. Sedangkan Lily bertanya kepada kedua orang tuanya, di saat dalam perjalanan tadi, apa mereka tidak berhenti untuk makan? Bu Sulastri menjelaskan bahwa mereka sempat beristirahat untuk makan. Tapi Lily pada saat itu tidak bisa dibangunkan. Tidurnya terlalu lelap, mungkin karena Lily kecapean hingga tidak bisa dibangunkan. Maka dari itu kedua orang tuanya membungkus makanan untuk Lily makan. Mendengar cerita sang ibu, Lily makin terbengong. Ada apakah gerangan dengan dirinya? Kenapa ia sampai tidur selama itu dan tidak bisa dibangunkan? Setelah selesai menikmati makannya, Bu Sulastri meminta Lily untuk memilih kamar untuk Lily beristirahat. Namun Lily menolaknya, dan ia meminta agar malam ini dirinya tidur bersama ayah dan ibunya. Dan akhirnya Bu Sulastri pun mengizinkannya. Mereka pun akhirnya tidur bertiga. Bu Sulastri dan Bapak Chandra Rahardi langsung tertidur lelap. Mungkin karena mereka kecapean, sedangkan Lily sama sekali tak bisa memejamkan matanya. Ia merasa ada yang memantaunya. Terkadang samar-samar, Lily melihat bayangan lewat. Lily sangat ketakutan. Ia memaksakan diri untuk memejamkan matanya. Namun baru saja ia memejamkan matanya, Lily merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan ia juga tak bisa membuka matanya. Lily merasakan sebuah tangan mengelus-elus rambutnya, hingga ia akhirnya benar-benar tertidur. Keesokan harinya, Bu Sulastri dan Pak Chandra Rahardi akan berangkat ke toko barunya. Namun sebelum itu Bu Sulastri membangunkan Lily. Ia datang bersama wanita tua yang bernama Mbok Jum. Bu Sulastri memperkenalkan Mbok Jum kepada Lily sebagai asisten rumah tangga mereka. Dan Bu Sulastri mengatakan kepada Lily bahwa dirinya Bu Sulastri dan Pak Chandra Rahardi akan pergi ke toko barunya dan kemungkinan mereka akan pulang larut malam karena ia baru membuka toko barunya yang ada di kota tersebut. Sejak hari itu, Bu Sulastri dan Bapak Chandra Rahardi selalu sibuk dengan toko barunya. Maklum saja, ia membuka toko lebih dari satu. Jadi, mereka tidak ada waktu untuk Lily. Berangkat pagi, pulang petang, itulah kegiatannya. Setiap harinya Lily ditemani oleh para asisten rumah tangganya Mbok Jum dan yang lainnya. Ikuti kisah selanjutnya di episode berikutnya dengan judul Pemuas Nafsu Jin. Ifrit bagian ke-6 hanya di YouTube Rizafira Channel. Karya Rizafira